Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita begitu banyak nikmat, dan kita diberikan nikmat kesehatan pada hari ini, sehingga pada hari yang cerah ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah hukum dagang. Juga tidak lupa kita sampaikan salam hormat dan sholawat kita kepada satu-satunya manusia terbaik sepanjang masa, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti akhlak dan perilakunya, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada hari ini kita akan membahas salah satu dari cabang hak kekayaan intelektual, di mana kita akan membahas tentang hak desain industri. Tentu saja penjelasan yang ada di mata kuliah hukum dagang tentang HKI ini hanya secara garis besarnya saja, dapat dianggap sebagai penambah materi pada mata kuliah hak kekayaan intelektual. Dan tentu saja hak desain industri ini akan disampaikan secara lengkap pada mata kuliahnya tersendiri, yang juga diambil oleh mahasiswa semester 5 di semester ini, ya, karena ada mata kuliah HKI. Desain industri ini berasal dari sebuah ide. Ide ini adalah sesuatu yang berharga dan bernilai. Berharga dan bernilai di sini apabila ide itu dituangkan ke dalam suatu bentuk yang nyata, maka ide ini mendapatkan penghargaan dari negara berupa perlindungan hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah desain industri. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa desain industri ini berawal dari ide. Ya. Jadi berawal dari ide, seseorang bisa membuat sebuah karya yang orisinal. Sebuah karya yang tidak pernah dibuat atau diciptakan oleh orang lain. Ide dalam hak kekayaan intelektual ini sebegitu berharganya sehingga dapat menimbulkan kekayaan bagi penciptanya, bagi pembuatnya, gitu ya. Maka untuk melindungi ide yang sudah dituangkan ke dalam bentuk yang nyata ini, negara mengapresiasi. Salah satu cara mengapresiasinya adalah memberikan perlindungan hukum itu tadi. Artinya tidak boleh ada orang lain yang meniru atau plagiat, ya, sebuah karya orang lain. Ini ancamannya tidak main-main, karena dapat dijatuhi ancaman hukuman pidana dan atau denda. Jadi ancaman hukumannya bisa kumulatif, bisa pidana penjara, juga denda, gitu ya. Nah, apa itu desain industri? Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis. Jadi ada estetisnya, estetika, ya.
memberikan kesan estetik, keindahan, gitu ya, dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Kenapa sebuah karya desain, bahkan ada mata kuliahnya sendiri ya, desain grafis, desain interior, ya. Sebuah karya desain kenapa dianggap sebagai karya intelektual? Karena dia merupakan hasil buah pikiran dan kreativitas dari pendesainnya. Maka seseorang yang pekerjaannya adalah membuat desain, ya disebut sebagai desainer. Ya. Nah ini luar biasa nih, satu kali dia membuat desain itu bisa mencapai harga yang fantastis, begitu ya. Karena itu desain industri dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Seperti apa desain industri yang dapat didaftarkan ke Dirjen HKI Kemenkumham? Yang pertama, baru. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, dan agama. Beberapa waktu lalu saya ditunjukkan oleh seorang teman, itu dia membeli sebuah pulpen, membeli sebuah pensil, ya. Yang pensil itu ukirannya berbentuk anatomi tubuh wanita telanjang. Desain industri seperti ini tidak mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan undang-undang pornografi, bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan norma agama, dan juga kesusilaan. Jadi tidak semua desain itu mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Meskipun desain yang ditujukan teman saya yang pensil itu hasil kreativitas ya, orang lokal ya, orang Bali itu kan kreativitasnya kan tinggi sekali. Itu meskipun dia itu hasil olah pikiran, kreativitas, tetapi tidak bisa. Dan itu meskipun syarat pertamanya terpenuhi, baru ya, belum pernah ada yang mendesain pensil yang ukirannya itu berbentuk seperti itu, tapi tetap tidak memenuhi syarat nomor 2. Jadi tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum. Nah, itu syaratnya. Berapa jangka waktu perlindungan hukum untuk desain industri? 10 tahun. Sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri. Jadi perlindungan hukumnya itu bukan sejak terbitnya sertifikat hak desain industrinya, bukan. Tapi sejak dia mendaftarkan di Dirjen HKI Kemenkumham, di saat itulah dia mendapatkan perlindungan hukum. Di saat itulah
syarat-syaratnya sudah terpenuhi yang dua itu gitu ya. Karena kalau tidak terpenuhi syarat dua tadi, ya pendaftarannya ditolak. Begitu. Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah desainernya, pendesainnya. Atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Contoh misalnya, perancang busana Ana Avanti itu desain sketsa bajunya itu luar biasa tuh. Satu desain itu bisa 50 juta. Gitu ya. Tergantung pada tingkat kerumitan desain bajunya dia. Jadi ide yang dituangkan Ana Avanti ke dalam sebuah desain itu sangat berharga, dapat diperjualbelikan. Meskipun kebanyakan Ana Avanti menuangkannya ke dalam busana itu ya desain dia sendiri. Tapi dia kalau dia mau, dia bisa memperjualbelikan desainnya tersebut. Harganya luar biasa. Makanya kalau di universitas tertentu ya seperti Universitas Negeri Jakarta, dulu IKIP itu ada fakultas busana. Mata kuliahnya ya bagaimana cara membuat desain yang bernilai tinggi begitu. Nah, itu contohnya ya. Kemudian bagaimana kalau desainernya terdiri atas beberapa orang? Kalau desainernya terdiri atas beberapa orang, maka desain industri diberikan kepada mereka bersama-sama, kecuali jika diperjanjikan lain. Ya, karena kreativitasnya itu bersama ya, berarti milik bersama juga hak desain industrinya, ya. Bagaimana kalau desain industri itu berdasarkan pesanan? Atau si desainer bekerja pada sebuah perusahaan, gitu, ya. Maka pemegang hak desain industrinya adalah pihak perusahaan. Pemegang hak desain industrinya adalah orang yang memesannya. Karena dia sudah membeli desain tersebut, gitu ya. Kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Jadi tetap menerima royalti. Ya. Jadi ini perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak saja. Berapa besaran royaltinya tidak ditentukan di dalam undang-undang desain industri. Jadi berlaku 1320 ya salah satu perjanjian, besarannya diserahkan kepada para pihak. Apakah hak desain industri dapat dialihkan? Dapat. Seperti mayoritas kebanyakan HKI, desain industri juga bisa dialihkan dengan cara waris, hibah, wasiat, perjanjian tertulis yang lain, atau sebab-sebab yang lain yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi bisa dialihkan. Tentu saja tidak bisa serta-merta begitu saja pengalihannya, karena harus dicatat di dalam daftar umum
desain industri oleh Ditjen HKI. Ya, ini ada biayanya juga. Ya, biayanya ada di peraturan perundang-undangan. Berapa biayanya? Biaya permohonan Rp300.000 untuk UMKM. Nah, ini mahasiswa yang punya usaha mikro kecil menengah, jangan khawatir biayanya mahal untuk desain industri. Ini rasanya terjangkau ya, Rp300.000. Apalagi kalau desainernya bersama-sama ya, bersama-sama kan bisa kolektif untuk mendaftarkan desain industrinya. Kalau non UMKM 600.000. Jadi UMKM ini di setiap pendaftaran HKI mendapatkan mendapatkan keistimewaan dari negara, karena hampir setiap, bukan hampir, semua ya, semua cabang HKI itu UMKM mendapatkan potongan harga semua. Beberapa waktu yang lalu kami tim pengabdian masyarakat UMT yang menang hibah Badan Riset Inovasi Nasional dari Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi. Kita mendaftarkan paten itu untuk mesin pengolah berenuk itu cuma 600.000. Gitu ya. Tapi 600.000-nya ini karena yang kita bina adalah UMKM dan pendaftarnya adalah perguruan tinggi. Jadi kalau tidak di bawah perguruan tinggi itu masih mahal juga ya, sekitar 1.500.000. Kalau dia bukan UMKM, bukan perguruan tinggi, tapi perusahaan begitu, itu biayanya lumayan juga, antara 5 sampai 6 juta. Ya, bayangkan ya kalau perguruan tinggi, karena kita mendaftarkannya atas nama UMT, karena yang membuat mesin juga bukan UMKM-nya ya, yang membuat mesin adalah dosen-dosen UMT, maka patennya atas nama UMT. Kenapa? Karena UMT lah yang memperkerjakan dosen gitu ya. Nah itu kan tadi sudah jelas di, kalau desain industri juga seperti itu. Nah sebagai contoh, nah berlomba-lomba lah ini ya UMKM. Saya lihat ada beberapa mahasiswa yang membuka usaha, yang berwirausaha. Ini luar biasa, saya apresiasi. Saya sangat salut dan respect pada mahasiswa yang ketika masih dalam proses belajar itu langsung mengaplikasikan pembelajarannya ke real life. Saya juga begitu dulu, kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah. Nah, itu dua-duanya ya. Dua-duanya harus berjalan 100%. Jadi saya sangat mengerti bagaimana, bukan sulit saya rasa, saya tidak kesulitan membagi waktu antara kuliah dengan bekerja ya. Itu tergantung pada kita sebetulnya, manajemen waktunya. Tergantung manajemen waktu dan komunikasi dengan dosen. Begitu. Kalau mahasiswa UMT masih bisa diberikan pilihan, mau shift pagi atau shift malam. Kalau saya dulu tidak ada pilihannya. Memang jam kuliah, jam kuliah. Kalau bentrok dengan waktu kerja, maka saya minta kebijakan dosennya. Itu biasanya saya minta tolong teman yang hadir di kelas itu untuk merekam perkuliahan dosen. Gitu. Jadi alhamdulillah dosen-dosennya sangat kooperatif ya, sangat memahami bahwa dua-duanya penting, baik bekerja maupun kuliah. Alhamdulillah dimudahkan Allah ya. Nah itu, jadi ayo mahasiswa yang berwirausaha segera mendaftarkan desain industrinya ke Ditjen HKI dan tidak perlu datang dulu, cukup dengan online aja ya, dengan online aja. Nanti kalau diperlukan kedatangannya itu akan diberitahukan oleh Ditjen HKI.
Dijen HKI ini kenapa tadi? Oh, pendaftarannya bisa di Serang, bisa di pusat. Silakan aja mana yang lebih apa namanya? Mana yang lebih memudahkan gitu. Nah, saya sudah mengumpulkan beberapa contoh desain industri yang paling sederhana ya, yang kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, tapi tidak kita sadari bahwa itu tuh desain industri. Ini saya kumpulkan ada beberapa. Ini yang sudah familiar, mahasiswa pasti tiap hari melihat, tapi mungkin tidak sadar ya kalau ini desain ini. Ini ya, ini botol aqua. Ini mana nih cahayanya keluar? Oke, inilah desain industrinya, tampilan luarnya. Ini termasuk desain industri. Ini ya. Berbeda dengan ini. Ini le mineral. Jelas berbeda desainnya. Bisa dilihat? Lihat enggak? Oh, dari saya kok itu ya. Bu, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ya. Kalau le mineral kan ada lekukannya ini. Ini tidak boleh ditiru oleh desainer yang lain. Ini sudah didaftarkan oleh le mineral bahwa desain botol le mineral itu seperti ini. Ini jangka waktu pelindungan 10 tahun. Ini aqua. Aqua juga ada lekukan-lekukannya yang estetis. Itu tadi ya, estetis. Apa namanya? Mungkin bagi sebagian orang ini apa keindahannya, estetika. Tapi untuk seorang desainer, ini estetis. Dan ini memerlukan pemikiran yang panjang, kreativitas yang tinggi. Menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak pernah ada sebelumnya, kan harus baru ya. Nah ini contoh lagi, Aquafit. Ini lekukannya berbeda dengan aqua. Saya nggak tahu ini kelihatan apa enggak. Ya, nah lekukan di Aquafit lebih banyak bawahnya. Ini aqua sedikit lekukannya ya. Inilah yang didaftarkan oleh desain industri. Ini kan sering kita lihat sehari-hari tapi luput dari perhatian, gitu ya. Ada lagi ini saya kumpul, wah ini saya jadi pengumpul ini nih. Pengumpul fit. Nah, ini fit. Ini juga beda. Nih, dengan mineral beda. Dengan nggak muat. Dengan aqua juga beda. Tuh. Biasanya kalau di kelas saya bawa semua, saya jajarin ini, gitu ya, supaya mahasiswa bisa melihat perbedaannya. Dan memang tidak ada satupun yang sama desainnya. Gitu. Ini juga ini Sprite, ya. Nah, kok jadi berbayang ya. Ini beda. Jadi itu desain industri itu kalau bahasa sederhananya, ya, bahasa sederhana itu bahasa saya ya. Jadi tiap tiap orang punya bahasa sederhana yang berbeda. Kalau bahasa sederhana saya, desain industri itu tampilan luar sebuah produk. Jadi itu yang mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Ya, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Bu, kalau misalkan box catering itu bisa didaftarkan juga, Bu? Box apa? Catering, Bu, catering. Box catering. Kalau dia memenuhi syarat tadi, memiliki nilai estetika, gitu ya,
Ini kan tadi ada nih, bentar, pasal berapa itu? Pasal 1 ayat pasal 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 ya, tentang desain industri. Memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Bisa box. Asalkan boxnya itu desainnya baru, belum pernah ada sebelumnya. Dan satu lagi ya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan atau kesusilaan. Jadi jangan sampai nanti boxnya itu di box. Jadi begini, dalam sebuah produk itu bisa melekat beberapa HKI. Saya contoh ini ya, nih, ini paling kelihatan kayaknya kayak ini. Nilai mineral. Ini deh, Aqua ya. Ini kan sebuah produk. Apakah ada berapa? Coba kita hitung berapa HKI yang ada dalam sebuah produk. Pertama merek ya. Ini merek. Ini udah beda lagi nih, pendaftaran sertifikat merek. Kemudian desain industri. Ini desain industri. Paten. Ini patennya nih, cara membuka botol. Cuma kalau yang ini jangka waktu perlindungannya saya nggak tahu nih, masih ada apa belum? Masih ada atau sudah habis? Gitu ya. Kan jangka waktu perlindungan paten kalau yang biasa itu 20 tahun, yang sederhana 10 tahun. Ini paten sederhana. Ini udah habis belum jangka waktu perlindungan hukumnya? Ibu tidak tahu informasinya, atau apakah sudah habis 10 tahun dan diperpanjang, kan bisa aja gitu ya. Ini jadi kita berpikir untuk HKI itu tidak perlu rumit-rumit. Ada mahasiswa, Bu, paten kok ini ya simpel ya, cuma begini aja bisa paten, bisa daftarin paten, bisa. Karena cara buka botol beda-beda, ada yang begini, ada yang flip, gitu ya, macam-macam. Nah, itu masuk pada paten. Ini paten, ini merek Aqua, desain industrinya, gitu ya. Hak ciptanya ada nggak? Sebentar. Gambar ini bisa masuk hak cipta, bisa masuk merek. Jadi tergantung pada penciptanya ya. Nah, dulu produk Aqua ini pernah mengeluarkan series, batik series of Aqua. Jadi di bawahnya ini ada desain batik. Saya nggak tahu tuh, ingat apa nggak mahasiswa itu ya. Ada desain batiknya. Sekarang udah nggak ada lagi ya. Mungkin karena sudah habis juga jangka waktu. Enggak juga. Hak cipta itu kan jangka waktu perlindungan hukumnya seumur hidup pencipta ya. Nah itu